Kenapa terpikirkan menjadi CEO? Terpikirkan menjadi CEO, wah itu yang berat. Ya karena ini anak-anak kita itu kan tadi kerja, Kerja ya. nggak mau CEO kan gitu kan. Gimana itu? Saya sih lebih ke ininya Pak, kita bisa mengatur waktu kita sendiri Pak. Iya, itu iya. yang mungkin Kalau masalah modal nggak penting dulu ya. Modal dengkul Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saya hari ini berada di SMK Negeri 7 Kota Serang. Ingin mengetahui atau ingin melihat-lihat nih berkaitan dengan studio Teaching Factory ya, SMK Negeri 7 yang akan digunakan atau menjadi sebuah alat atau mungkin bahan atau mungkin alat praktek mungkin lebih tepatnya untuk para siswa SMK Negeri 7. Dan di sini studio ini mungkin atau insya Allah mudah-mudahan akan lebih inspiratif bagi bukan hanya sekolah SMK Negeri 7 saja, mungkin ini bisa juga dicontohkan oleh SMK yang lainnya nanti ya, atau mungkin nanti ini bisa menjadi induk semangnya lah barangkali ya. Nah bagaimana nanti saya pengen tahu ini konsep pembuatan studio ini. Sebelum ke Pak yang teknisnya, ke Pak Kepala Sekolah dulu, ini tujuan dari pembuatan studio ini Pak. Ya, terima kasih. Jadi ini adalah salah satu studio yang dimiliki oleh program keahlian multimedia. Jadi kita ingin jurusan multimedia ini sudah betul-betul bukan lagi di tataran teori, tapi sudah betul-betul praktek. Yeah. Salah satu pekerjaan nanti setelah mereka lulus itu adalah bagaimana mengelola ya multimedia ini menjadi sebuah usaha. Yeah. Ya, di sini ada kamera, ada alat yang mendukung ya. Yeah. Baik secara audio maupun secara visual itu mereka harus bisa ya, bagaimana menampilkan gambar yang bagus, bagaimana juga suara yang jernih, kemudian ngambil gambar-gambarnya yang ya contohlah sederhana walaupun sekecil ini kan juga membuat tampilan tambah bagus. Keunikan barangkali ada. Jadi siswa itu bisa membaca mana yang unik, mana yang biasa-biasa saja kan gitu kan. Perlu sentuhan. Ya, sentuhan keunikan barangkali. Karena kan sekarang ini konsumen itu cari yang unik gitu kan. Cari yang unik itulah yang mungkin jadi ini. Kalau hanya sebagai ngambil gambar, asal ngambil gambar sebenarnya semua orang bisa gitu ya. Bagaimana menghasilkan gambar yang bagus, menghasilkan suara yang bagus, dengan tampilan-tampilan yang menarik. Harus ada ilmunya, dipelajari. Kita praktekkan gitu. Supaya pelajaran teori itu sudah betul. Nah, udah berapa lama ini Pak? Ini kebetulan baru Pak ini. Memang konsep teaching factor ini kita tahun kemarin 2019, tapi mulai implementasinya di 2020 ini. Iya. Baik Pak Kepala, mungkin saya lebih kepada teknis nih Pak. Nah kan saya Pak Febri yang membantu SMK Negeri 7 ini bisa mendirikan atau mungkin mengimplementasikan ini konsep yang tadi dari Bapak Kepala Sekolah, sehingga anak-anak kita nanti atau anak-anak siswa ini adalah dia, karena tadi saya dengar dalam rangka kewirausahaan juga ujung-ujungnya kan gitu kan. Nah gimana nih Pak menyiapkan teknis dan implementasinya Pak? Ya. Untuk saya sendiri Pak, ini kebetulan sudah beberapa tahun ini Pak menerima PKL dari SMK 7. SMK 7. Ya, mungkin. Jadi Bapak sebagai ini juga CEO juga ini ya. CEO. CEO di sebuah perusahaan gitu kan. Gitu. Ya, memang saya juga. Saya kebetulan sekali nih, bagus sekali ada CEO di sini hari ini. Ya masih kecil-kecilan tapi kita ingin CEO besar. Ya walaupun kecil tapi CEO. Gitu Pak. Jadi memang sudah beberapa tahun ini kita kerjasama dengan SMK 7 ini. Ya memang sebelumnya juga kita
sudah beberapa sekolah Pak. Kebetulan saya di Twin Foto Video Pak, namanya nama perusahaan kita itu sudah beberapa sekolah yang memang kita coba untuk bekerja sama. Kita juga dalam artian PKL ini ya lebih ke mematchingkan Pak. Saya sebelum ke sana Pak, boleh saya potong ya. Kan Bapak ini sebarang CEO semacam itulah kira-kira kan. Kenapa terpikirkan menjadi CEO? Terpikirkan menjadi CEO, wah itu yang berat. Ya karena ini anak-anak kita itu kan tadi kerja ya. Nggak mau CEO kan gitu kan. Gimana itu? Saya sih lebih ke ininya Pak. Kita bisa mengatur waktu kita sendiri Pak. Iya. Yang mungkin kalau masalah modal nggak penting dulu ya. Modal dengkul Pak. Dulu saya modal dengkul. Karena sekarang kan kita lihat ini seolah-olah usaha itu sudah besar. Seolah-olah usaha itu harus modal yang gitu, besar. gitu. Iya. Saya modal dengkul Pak. Yang modalnya memang kalau dari awal cerita nih Pak, supaya nggak ini juga ya. Saya backgroundnya jurusan teknik elektro Pak. Nggak ada nyambung S1-nya. Nggak ada nyambung-nyambungnya dengan multimedia ataupun perkameraan. Tapi satu titiknya adalah saya hobi. Suka, hobi, senang di bagian fotografi. Nah dari situ saya coba kembangkan hobi-hobi saya itu dari mulai foto itu di tengah-tengah kuliah Pak. Jadi pertengahan kuliah belajar jadi udah tidak gitu ya. Harus selesai sekolah dulu baru mulai gitu kan. Betul. Dari pertengahan kuliah memang udah saya coba gali Pak. Jadi saya membayar kuliah itu dari hasil-hasil yang dari kamera itulah Pak. Tiba-tiba ada yang foto, saya memberanikan diri dari mulai model, dari mulai acara-acara kecil, itu saya udah coba. Nah kameranya pun saya yang pertama kali itu Pak, saya jadi gini, kalau saya dari lulus SMP itu saya biasanya suka Tapi di Serang juga sini? Di sini Pak. Saya ada apa namanya, ngumpulin uang jajan Pak. Ngumpulin uang jajan, saya sisain. Kalau keluar dari SMP ke SMA itu berapa? Nah itu dulu saya cuma 800.000 Pak, kekumpul gitu istilahnya dari uang jajan itu. Dari SMA ke kuliah itu saya sekitar 1,5 lah Pak, 1,5 apa 1,8 gitu. Nah itu dari uang jajan SMA ke kuliah itu saya ada ngumpulin uang gitu. Nah dari kuliah ini kebetulan memang mencoba. Kalau anak kuliah lebih inilah Pak, lebih mencoba gitu Pak, lebih mencoba. Nah, juga pembelajaran. Lebih mencoba dan akhirnya saya bisa dapetin hasil dari saya coba buat, saya belajar desain Pak, walaupun otodidak Pak, otodidak. Saya belajarnya gini, ada saudara yang bisa, yang memang udah dipercetakan dan jauh rentang umurnya sama saya Pak. Saya nanya, nih belajar dulu Corel Draw Pak. Corel Draw ini gimana gitu. Oke gini, nih kamu kalau Corel Draw itu cuman dari garis bisa jadi sesuatu gitu. Oh ya udah, oke belajar. Nah, belajarnya satu kali aja Pak. Dasar doang gimana caranya membuka, terus toolsnya apa. Nah, dari situ saya akhirnya kesini belajar sendiri, ngulik semua, akhirnya saya bisa membuat desain baju Pak. Nah kebetulan saya punya link juga di Bandung, ada teman yang memang sudah membuka usaha jauh di atas saya Pak, lagi-lagi jauh di atas saya, tapi saya coba buat nge-link ke sana. Waktu itu kepikir nggak oleh Bapak nih, kan mungkin zaman itu berbeda dengan zaman yang sekarang betul. Gitu kan. Zaman itu kan kalaupun elektronik itu apa namanya tadi itu profesi yang tadi itu kan elektronik yang manual kan kira-kira gitu kan. Betul. Elektronik yang manual. Kita itu harus datang dulu ke sana, pemasaran dulu segala macam. Nah, sekarang ini dengan online dan seterusnya itu terpikir nggak dulu bahwa itu apa namanya teknologi mungkin dulu, semakin maju ya Pak. Kita akan kalah lah ke depan itu. Ada kepikir nggak begitu? Yang saya pikirin gini Pak, dulu itu kenapa saya mau belajar multimedia, mau belajar apa istilahnya digital imaging kalau dulu, itu karena termotivasi jadi gini, saya waktu SMA itu ada satu sekolah, kalau SMA saya kebetulan negeri Pak, belum masuk ke digital imaging, tapi teman saya yang sekolah di swasta itu mereka belajar, wah seru juga gitu, jadi potong-potong orang gitu Pak. Nah dari situ, wah ini kayaknya zaman nanti ke depan, saya udah coba buat memprediksi karena wah ini kayaknya dibutuhin nanti.
kita ini kreatif ya. Ya, betul. Pada kembali kepada kreativitas. Betul, balik lagi cara pandang ke ke depan. Cara pandang ke depan. Nah, saya coba buat melihat gitu ke depan tuh kayaknya bakalan rame tentang digital. Akhirnya saya belajar dari berapa situ. itu, Pak? Saya 2007 lulus, Pak. Lulus SMA. Berarti 2006 saya udah 2005 2006 saya udah nyoba. Udah nyoba buat ngedit-ngedit. Nah, yang pas kuliah itu di pertengahan kuliah itu saya udah bener-bener nyoba pengaplikasian. Jadi dari saya bisa ngegambar, saya jadiin produk. Nah, salah satunya kan kalau di kuliah suka ada ini Pak, seragam-seragam BEM, seragam apa. Nah, itu saya kebetulan saya yang buat, Pak. Iya. Berarti itu apa namanya? Itu belum namanya twin, Pak. Bukan cara. Belum ada. Bukan, namanya itu cara melihat ceruk pasar. Nah, Iya. Padahal pasar itu ada di sekitar kita kan. Iya. Tapi kadang-kadang orang itu melihat pasar yang jauh sana. Iya. Gitu. Padahal pasar itu sebenarnya ada di kita. Ada Apalagi di tadi kita. mengatakan bahwa berdasarkan hobi. Hobi, gitu kan. betul. Nah itu memang seperti itu ya. Iya, saya coba dari situ. Akhirnya kan semakin kesini ternyata semakin terarah, Pak. Akhirnya saya bisa membeli kamera. Membeli kamera itu dari uang hasil jajan yang saya itu, Pak, yang saya kumpul-kumpulin. Itu saya kira-kira berapa ya? 5 juta lah, Pak. Setelah itu saya megang 5 juta. Tapi dulu kamera itu harganya 8 juta. Sekian lah. Iya, 7.990.000, Pak. Saya sampai ingat karena apa? Karena itu memang pengalaman pertama saya membeli kamera. Sisanya yang 3 juta itu, Pak, saya dikasih sama orang tua, itu pun boleh ditambahin enggak gitu. Saya minta gitu ke bapak saya dulu gitu. Saya punya segini tapi pengen punya kamera gitu. Akhirnya dikasih gitu, ditambahin. Ya udah katanya nggak apa-apa. Jadi 3 juta yang 3 juta itu, Pak, dapat dari bapak saya gitu. Nah, itu ya udah nggak apa-apa katanya. Tapi ini bakalan terpakai kan? Iyalah kata saya. Saya Nah, udah kan coba dari buat 2007 ini. tadi ya. 2007. Ini 2008 saya beli kamera, Pak. Berarti 2008 udah mulai Ya. udah mulai beneran bisnis kayak gitu Ya. kan, walaupun kecil. Sekarang 2020. Berapa tahun tuh? 12 tahun. 12 tahun. Ya, lebih, Pak. Saya aja 2011 itu. Berarti sekarang itu dengan melihat seperti ini, Bapak udah merasa stabil atau harus berkembang? Alhamdulillah, saya kan 2011 membuka usaha Twin ini, Pak. Namanya Twin Foto Video 2011. 4 tahun, tahun kelima, Pak, saya udah bisa ngerasain hasilnya, Pak. Jadi betul. Jadi udah big event point. Tahun kelima itu saya sudah bisa, tahun ke-6, maaf. Tahun ke-6 itu udah bisa membangun, Pak. Membangun studio, kantor, 3 lantai, Pak. Waduh, alhamdulillah. Ya. Dari cuma berapa tadi? 7 dari juta. Kamera, Pak. 7 kamera juta sekian, 7.990. Kembali 10.000, Pak. Iya. Dari satu kamera itu. Bapak kalau melihat itu kan tadi tidak ada hubungan dengan sekolah kan? Betul, berarti sekolah enggak. Berarti kan kreatif dan karakter barangkali ya. Kembali lagi ke karakter dan kreativitas gitu kan. Baik, Pak. Nah, sekarang ini kalau melihat seperti itu, satu lagi mungkin Bapak melihat ke depan ini pasar digital ini kan ini kalau kemarin itu media tradisional itu kan sangat marak. Nah, sekarang itu media-media modern yang online ini kan kelihatannya akan jadi istilahnya siapa aja bisa menjadi mediator gitu kan, atau betul. siapa saja bisa menjadi wartawan. Siapapun bisa menjadi kreator. Kreator kan gitu kan. Nah, kalau Bapak melihat nih pasar ke depan ini berkaitan dengan ini seperti apa, Pak? Kalau ke depannya, Pak, ya memang makanya kenapa saya coba masuk ke dunianya SMK, karena ini titik di mana saya sudah harus bisa membagi ilmu, Pak. Iya. Membagi berarti ilmu, di sini pelatihan juga ya. Betul. kepada konten pelatihan gitu ya. Dulu memang saya belajarnya gini, Pak. Setelah saya coba otodidak, saya membuka usaha dan saya pun belajar, Pak. Dari situ saya cari ilmu yang memang benar-benar terpatok ya ke usaha saya ini. Dari mulai bisnisnya, dari mulai penggunaan kamera, dari mulai editing gitu. Saya mencoba belajar adalah satu orang. Jadi kalau memang
sudah tahu nih Pak mau seperti apa. Nah kita cari kan Pak. Kalau saya belajarnya gini, belajar bukan ke sekolah, tapi belajar yang memang ke siapa nih yang kita panuti gitulah istilahnya, orang yang memang kita mau coba buat ilmunya kita tampung, kita ambil gitu ya istilahnya. Nah saya kebetulan waktu itu belajar sama teman, ada orang Malaysia Pak, ada orang Shanghai, ada orang Eropa gitu. Jadi saya coba buat belajar ke situ. Mereka ada workshop, mereka ada apa istilahnya, saya japri kalau zaman sekarang kan, ada Instagram, ada Facebook gitu, yang memang kita bisa melihat siapa artisnya gitu, yang mau ya udah saya coba japri, bisa nggak buka sekolah gitu Pak di merekanya. Akhirnya mereka bisa buka les lah istilahnya gitu. Nah akhirnya dari situ saya coba terus ambil ilmu, dan sekarang waktunya saya mencoba untuk bisa berbagi ilmunya Pak. Nah dari situ saya berpikir gini, ketika saya bisa membagi ilmu 1 atau 2, insya Allah saya bakalan mendapatkan rezeki yang lebih. Berkali lipat gitu. Makanya saya sekarang ya udah nggak apa-apa Pak, mau masuk ke SMK nggak apa-apa. Ilmu yang saya dapetin dulu yang tidak akan hilang kan? Tidak akan hilang, malah akan bertambah betul. Nah, kalau saya boleh pelit-pelit ilmu. Berpikirnya gitu. Kasih aja gratis gitu. Betul. Karena dulu juga saya ada beramal gitu kan. Ada ilmu-ilmu yang memang gratis Pak sebetulnya gitu. Banyak ilmu dan pengalaman yang memang dibagi orang lain gratis. Jadi ini waktunya saya untuk mencoba berbagi lagi lah Pak, berbagi terus nanti juga kan kedepannya dengan adanya kerjasama di sini, sekolah-sekolah juga insya Allah karena saya tidak memegang satu sekolah aja gitu Pak, jadi bisa manfaat lah nanti kedepannya juga, jangan sampai keluaran dari sekolah itu tidak sinkron Pak, tidak sinkron dengan beberapa perusahaan. Kayak misalkan kalau di saya kan ya mau nggak mau harus bisa kamera, harus bisa editing gitu Pak, gitu. Bukan hanya bisnisnya saja. Kalau bisnis saja ya nanti kita berkolaborasi lagi dengan teman-teman yang mungkin di bidang ekonomi gitu. Yang istilahnya ya kalau saya dulu memang belajarnya semua ekonominya. Iya ternyata akhirnya gitu kan. Akhirnya harus belajar ekonomi, bisnisnya, jadi manajemen, multidisiplin ya, multidisiplin betul. Manajemen karyawan gitu Pak, terus SOP dan lain-lain itu awalnya saya bikin. Masuk karyawan yang memang di bidangnya, akuntansinya apanya, saya mencoba untuk mengajukan, bener nggak nih laporan yang saya buat, bener nggak? Coba tolong dari ilmu yang akuntansinya seperti apa laporan-laporannya gitu. Coba gitu kan, akhirnya dari situ ya bisa membuat sebuah perusahaan yang insya Allah ya alhamdulillahnya Pak, orang-orang di zaman pandemi seperti ini mungkin udah habis sekian untuk mempertahankan diri. Kalau saya ya alhamdulillah stabil. Karyawan masih ada. Ya, artinya stabil. Ya, artinya stabil betul. Ya, minimal stabil kan, tapi betul. maksimalnya itu kan naik gitu kan. Kurvanya naik. Kalau sekarang walaupun yang penting flat, tidak turun kan. Ya, betul. Tidak turun. Artinya bisa mempertahankan. Berarti manajemen tadi obrolan di ruangan saya, Pak. Jadi ternyata ada pasar yang unik yang tercipta baru di tengah pandemi ini. Kalau orang lain hajatan dibatasi jumlahnya, ternyata Pak Febri ini punya. Saya membuka lagi Pak yang baru Pak. Apa itu? Bayi yang baru lahir itu ternyata jadi pasar khusus. Pasar khusus. Akhirnya saya itu makanya ada kesulitan, timbul apa namanya? Ada kemudahan di dalam kesulitan. Nah, inilah yang mungkin kreatif dan apa namanya karakter. Nah, itu karakter itulah yang harus dibangun oleh kita terhadap generasi berikut kan gitu kan. Karena dia tidak menyerah dengan keadaan. Ya, harus berputar lagi Pak. Apalagi yang harus kita. Namanya pengusaha gitu Pak. Makanya berpikirnya kalau saya dulu gini Pak. Saya memang menjadi seorang fotografer. Saya mau menjadi seorang fotografer profesional. Tapi balik lagi Pak, ranahnya mau jadi fotografer doang atau memang kita mau berbisnis? Dalam diri saya memang tanamkan Pak. Saya pengen punya perusahaan yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Otomatis saya pelajari semua Pak, bukan fotografinya aja, tapi berbisnisnya ternyata gitu kan. Hingga akhirnya ke depannya kita bisa membagi tim, jadi kerja itu nggak harus ada saya aja Pak, gitu. Berarti, autopilotnya lah. Berarti gitu. Manajemen perusahaannya itu bukan hanya tukang cukur gitu ya, ya semua, betul, tapi betul.
apa namanya ya, berbagi tugas, manajemen modern juga dipakai gitu kan. Ya. Nah itu adalah sebuah apa pengembangan usaha kan. Mungkin dari awal semua ya sendiri, semua kan? sendiri Pak. Ya Tapi makin kan, kesini saya bagi. Ya, saya artinya bagi. di sini ada ya. penciptaan lapangan kerja. Itulah yang apa pengentasan apa pengangguran. Nah khususnya bagi lulusan SMK kan gitu kan. Nah ini ya mungkin bagus Pak nih. Nah, apa minimal kan? Saya pernah mengatakan bahwa kita ini semua harus menciptakan lapangan kerja minimal untuk diri kita sendiri, gitu kan? Minimal untuk diri kita sendiri. Kalau ada bisa ngerekrut yang lain satu atau dua orang, udah nilai begini, plusnya. ya, udah begini kan gitu kan? Baik Pak Febri, berkaitan dengan sejarah apa namanya kronologi Bapak menjadi wirausaha dari yang tadi bukan apa tadi sekolah yang tidak nyambung kan gitu kan. Nggak nyambung dari ketidaknyambungan. Tapi saya salut nih, ini adalah masalah kreatif dan masalah karakter, ya kan? Kembali kepada sana ya. Mungkin itu Pak Febri, Pak Haji Subai selaku apa namanya ini ya kepala sekolah di sini sudah sangat banyak saya dikasih informasi berkaitan dengan pembelajaran di sini, apakah karakter, apakah apa pengetahuannya, keterampilannya, apakah kreativitasnya gitu kan. Nah, mudah-mudahan SMK 7 menjadi pionir di Serang ini dan di Banten gitu kan. Amin. Dan di Banten khususnya menjadi apa namanya bisa mengajak sekolah-sekolah lain karena sekolah kita banyak sekali bukan hanya negeri tapi swasta juga. Dan semua lulusan ini adalah sekarang ini adalah ditunggu oleh dunia usaha. Dunia usaha itu dua sasarannya, kerja atau wirausaha. Nah, itulah yang akan membuat Banten ini menjadi Banten lebih baik ke depan dari anak-anak kita itu yang ini. Jadi pemerintah pasti kayaknya dukung-dukung saja kira-kira gitu kan. Nah, kalau itu memang maksudnya positif gitu kan. Terima kasih sekali lagi apa namanya Bapak Febri, Bapak Kepala Sekolah, Pak Haji Subai atas apa ngobrol-ngobrol kita. Sebenarnya ngobrol-ngobrol ini sederhana sebenarnya, ngobrol-ngobrolnya santai ini. Tapi kalau orang lain menganggap itu apa namanya, saya juga nggak tahu gitu seperti apa ya. Makasih penonton, pemirsa, bagi yang ingin apa namanya ikutin terus apa video-video atau apa namanya inspirasi selanjutnya, silakan Anda kunjungi apa namanya MYS Video dan jangan lupa subscribe, kemudian like dan share, serta jangan lupa juga apa namanya berikan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.